Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Mulisin dengan NIM 444523044. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis jasa dari shipbroker. Oke. Jadi untuk yang pertama, shipbroker adalah perantara atau agen yang menghubungkan pembeli atau penjual kapal. Nah, broker ini bertindak sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi transaksi penjualan dan pembelian kapal. Lalu mereka juga bertanggung jawab untuk menemukan pembeli yang potensial, serta menegosiasikan harga, dan juga mengelola proses penjualan dari awal hingga akhir. Nah, shipbroker ini dia bekerja di bidang jual beli kapal, atau disebut juga dengan sell dan purchase broker atau S&P broker. Nah, S&P broker ini adalah kontraktor independen yang bertindak sebagai agen bagi prinsipal yang bermaksud untuk menjual ataupun membeli kapal. Lalu ada tantangan dari bisnis ini. Yang pertama adalah volatilitas dari pasar shipping. Yang pertama itu adalah industri pelayaran menghadapi fluktuasi harga yang signifikan. Lalu tergantung juga pada kondisi ekonomi global, serta penawaran dan permintaan kapal, serta faktor-faktor lainnya, baik itu faktor bencana alam ataupun yang lainnya. Yang kedua ada persaingan ketat. Apa sih maksud persaingan ketat? Karena terdapat banyak broker kapal yang berkompetisi untuk mendapatkan daftar calon kapal atau calon pembeli kapal. Jadi secara persaingan pun banyak untuk yang menjadi shipbroker ini. Yang ketiga adalah perubahan teknologi, yaitu digitalisasi dan otomatisasi dalam industri shipping dapat mengubah model bisnis broker kapal. Jadi ini juga mempengaruhi sebagai tantangan dari bisnis shipbroker tersendiri. Lalu ada regulasi yang ketat. Maksudnya ialah broker kapal harus mematuhi berbagai peraturan terkait perpajakan, misalnya lingkungan, keselamatan, dan juga standarisasi. Jadi sisi broker ini harus mematuhi setiap peraturan-peraturan yang update. Maksudnya ialah dia harus ikut terus berlanjut mematuhi peraturan-peraturan yang ada, baik itu di suatu negara ataupun secara internasional. Selanjutnya ada peluang bisnis. Nah, untuk peluang bisnis untuk si broker ini, yang pertama ada peningkatan dari kapal permintaan, yaitu pertumbuhan ekonomi global dan industri shipping yang berkelanjutan dapat meningkatkan permintaan akan jasa dari si broker kapal ini. Mengapa bisa terus meningkat? Ya karena kebutuhan dari kapal-kapal ini cukup banyak juga di dunia secara internasional. Mungkin untuk sampai ke masa depan atau ke masa yang akan datang masih akan terus berlanjut hingga sampai akan lebih banyak lagi. Yang kedua ada diversifikasi layanan, yaitu broker kapal dapat memperluas jangkauan layanan seperti konsultasi manajemen kapal, valuasi aset, dan juga pengelolaan portofolio investasi. Jadi layanannya ini diperbanyak. Itu bisa menjadi sebagai peluang dari para shipbroker untuk menambah layanan, tidak hanya untuk menjual ataupun membeli dari sebuah kapal, tapi juga memberikan layanan seperti manajemen kapal, valuasi aset, dan juga pengelolaan portofolio untuk investasi. Selanjutnya ialah tren digitalisasi. Maksudnya ialah pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan broker kapal. Jadi pemasaran secara digital pun itu bisa digunakan untuk meningkatkan atau menjadi peluang bisnis bagi para shipbroker. Selanjutnya adalah pasar emerging, yaitu pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dapat menciptakan peluang baru bagi broker kapal. Contohnya seperti Indonesia merupakan negara berkembang. Nah, ini juga bisa menjadi potensi untuk para shipbroker untuk menjadikan Indonesia sebagai target untuk meningkatkan peluang dari bisnis untuk shipbroker ini. Nah, selanjutnya ini ada strategi pengembangan untuk bisnis jasa shipbroker. Yang pertama, strateginya adalah fokus pada keunggulan kompetitif, yaitu broker kapal dapat meningkatkan kualitas layanan, keahlian, dan jaringan relasi untuk membedakan diri dari para pesaing. Jadi mereka ini harus mempunyai keunggulan secara
produk dari yang mereka tawarkan, dan produk yang ditawarkan ini beda dari para shipbroker yang lainnya. Selanjutnya ialah digitalisasi dan inovasi, yaitu dengan mengadopsi teknologi digital seperti platform online, analitik data, dan otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan bisnis. Ini juga seperti tadi di peluang bisnis sama, yaitu dengan mengadaptasikan secara digitalisasi. Mungkin ini ditambah inovasi aja. Yang ketiga ada diversifikasi layanan, yaitu mengembangkan layanan tambahan seperti konsultasi manajemen, pembiayaan, asuransi, dan untuk memperluas portofolio usaha. Seperti yang tadi, kita harus menambah layanan-layanan yang diberikan kepada si konsumen ini. Jadi tidak hanya kalian menawarkan atau menjualkan atau membeli suatu kapal, tapi kalian juga memberikan sebuah layanan kepada para pelanggan seperti konsultasi untuk manajemen aset, pembiayaan, asuransi, serta untuk memperluas portofolio dari sebuah usaha. Selanjutnya yang keempat ada ekspansi pasar. Nah, dengan cara memasuki pasar baru, terutama di negara-negara berkembang, serta dapat membuka peluang pertumbuhan yang lebih luas. Jadi potensi yang lebih besar ini terdapat di negara-negara yang berkembang, karena di negara-negara berkembang ekonominya ini masih tumbuh, sehingga masih bisa diperjuangkan atau bisa diusahakan untuk menjadi lebih pesat lagi. Selanjutnya ada 5, yaitu kolaborasi dan juga kemitraan. Nah, dengan kolaborasi dan kemitraan ini artinya kita menjalin kerjasama dengan pemain industri lain seperti perusahaan pelayaran, galangan kapal, dan penyediaan jasa logistik, serta dapat menciptakan sinergi dan juga peluang baru. Jadi kita bisa melakukan kerjasama. Jadi seperti kita sudah langganan. Nah, jadi kalian misalnya untuk kapal nelayan, nah bisa melakukan langganan kepada si broker ini khusus untuk kapal para nelayan. Entah itu juga galangan kapal, penyedia jasa logistik, dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu saja terkait bisnis jasa si broker yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.